Latar belakang. Sirna ilang kertaning bumi, lenyap karena alam. Candra Sangkala tahun 1400 Saka atau diperkirakan bertepatan tahun 1478 Masehi, menggambarkan situasi menjelang keruntuhan kerajaan besar Majapahit. Situasi kacau balau, hampir semua kehidupan, baik sosial, politik, budaya, ekonomi, maupun pemerintahan, hancur tanpa bentuk. Datangnya agama Islam dan berdirinya kerajaan Demak Bintara dengan Raja Raden Patah serta Dewan Para Wali yang dipimpin Kanjeng Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi dan Kanjeng Sunan Ampel, yang mempunyai pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat Majapahit. Ternyata mengembalikan legitimasi masyarakat tidaklah mudah, tetapi merupakan beban yang demikian berat. Seorang sunan dari 9 wali di Nusantara adalah Raden Syahid atau dikenal Begal Lokajaya atau Syekh Malaya atau Pangeran Tuban atau Raden Abdurrahman. Dari sekian banyak namanya, yang paling melekat di hati banyak orang-orang memanggilnya Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai guru suci Wong Jawi. Sunan Kalijaga berusia lebih dari 136 tahun ketika beliau mengembara dan menjejakkan kakinya di Kudus, Jepara, Patih, Semarang, Salatiga, Ambarawa, Boyolali, dan hampir seluruh tanah Jawa, serta menetap di Demak dengan desanya bernama Kadilangu, hingga beliau menutup usia dan dimakamkan di Kadilangu. Menjalani kehidupan di Kadilangu, Sunan Kalijaga dikenal juga dengan sebutan Sunan Kadilangu. Di saat Sunan Kalijaga menjalani hidup di Demak, terjadilah perselisihan pendapat antara Raja Demak Bintara, Raden Patah, dan Ki Ageng Kebo Kenongo atau juga dikenal Ki Pengging, yang masing-masing dari keduanya adalah keturunan kerajaan Majapahit, Prabu Kertanegara atau Prabu Brawijaya. Pendapat Raden Patah bahwa Ki Kebo Kenongo akan menjadi oposan atau oposisi kerajaan Demak Bintara untuk merealisasikan pembangkitan kembali keberadaan dan kewibawaan kerajaan Majapahit. Sementara Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Bang tahu bahwa Raden Patah dan Ki Kebo Kenongo menghadapi krisis kepercayaan dan terjadilah kegamangan di diri Raden Patah terhadap Ki Kebo Kenongo. Seakan-akan Ki Kebo Kenongo yang ingin kembali mendirikan tahta kerajaan Majapahit di sela-sela berdirinya kerajaan Demak Bintara. Situasi dan suasana yang amat tepat, maka masuklah Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Bang yang mempengaruhi jiwa dan keberadaan Ki Kebo Kenongo. Masuknya Siti Jenar dilatar belakangi oleh religius sentris antara agama Hindu, Buddha, dan Islam Jawa. Syekh Siti Jenar akhirnya dapat mempengaruhi pemikiran dan wawasan Ki Kebo Kenongo atau Ki Pengging
tentang keberadaan kereligiusan tiga agama besar tersebut di tanah Jawa. Lebih-lebih Ki Kebo Kenongo atau Ki Pengging adalah salah satu keturunan Prabu Brawijaya, bekas Raja Majapahit, dan Raden Patah, serta Kerajaan Demak Bintara yang terancam posisinya. Para Dewan Wali yang dipimpin Kanjeng Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel, keduanya mengundang para Dewan Wali dan berkumpul serta menentukan sebuah sikap agar Syekh Siti Jenar dan Ki Pengging serta para pengikutnya harus dikikis habis dari pergerakan mereka yang akan menggulingkan keberadaan Demak Bintara. Mereka yang menjadi oposisi atau penyebaran tarikat, hakikat, makrifat dengan kemanunggalan kekawula Gusti tanpa bicara syariat. Karena menurut Syekh Siti Jenar dan Ki Kebo Kenongo atau Ki Pengging bahwa kaula adalah Allah dan Allah adalah kaula. Berdirinya kerajaan Demak Bintara yang belum kokoh itu terus dirongrong oleh peristiwa-peristiwa yang menggerogoti keberadaan kerajaan tersebut. Masuknya bangsa Mongol dan bangsa Han yang mencari jejak keberadaan harta karun Putri Cempa. Putri Cempa yang datang ke tanah Jawa membawa harta satu kapal layar berupa emas batangan, perak, berlian, mutiara, serta harta berharga lainnya. Karena harta berharga inilah bangsa Mongol dan bangsa Han datang ke tanah Jawa. Juga dengan beredarnya kabar bahwa pencarian harta karun Putri Cempa mengundang semua para pendekar-pendekar sakti turun gunung, baik dari tanah Jawa maupun Nusantara. Dari kedua peristiwa besar tersebut, ditambah lagi dengan satu peristiwa yang amat melegenda, adalah peristiwa terjadinya Rawapening dengan tokoh sentral Baru Kelinting yang lahir dari seorang gadis bernama Endang Kirana, anak seorang Demang Jelegong. Hamil tanpa suami lantaran kesaktian sebilah pusaka milik Ki Ageng Mangir Wanabaya, murid Sunan Kalijaga. Suasana puncak gunung itu betapa indahnya. Tanah yang menjadi lembah-lembah, juga bukit-bukit yang menghiasi keberadaan puncak gunung tersebut. Hampir semuanya dihiasi oleh bunga-bunga yang warnanya beraneka ragam bentuk dan corak. Di samping itu juga ditumbuhi pohon-pohon besar yang usianya ratusan tahun. Batang-batang pohon meliuk-liuk ke atas serta akar-akarnya menjuntai ke bawah. Pohon-pohon tua itu layaknya bagai lukisan. Sementara matahari pagi yang mulai memancarkan sinarnya mengeluarkan cahaya keemasan, menyinari embun-embun pagi yang bergantungan di dedaunan bagai butiran emas. Hal tersebut menambah keindahan puncak gunung yang masih asri. Di bagian areal puncak gunung lainnya, bias-bias sinar matahari yang berwarna jingga berusaha menembus memasuki sela-sela ruang yang kosong, di mana kabut puncak gunung itu cukup tebal. Suasana puncak gunung saat itu memang cukup gelap. Hanya beberapa hasta saja dalam pandangan ke depan. Tidak jauh dari hamparan taman liar yang penuh dengan tanaman bunga, terlihat dari kejauhan berdiri sebuah gubuk yang dibangun dari kulit-kulit kayu. Gubuk itu terletak di tanah yang lebih tinggi
dari hamparan tanah yang ada di puncak gunung tersebut. Gubuk yang ukurannya tidak terlalu besar terletak di bawah sebatang pohon angker dan sangat rindang. Batang pohon rindang yang menaungi gubuk tersebut mempunyai bentuk yang aneh. Pohon itu berbentuk bagai potongan tangan hingga sebatas siku. Bentuk pohon seperti telapak tangan yang terbuka lebar, dengan kelima jarinya menjurus ke atas dengan kuku-kuku yang sangat runcing, seakan-akan kuku-kuku itu siap merobek apa saja yang melintasinya. Dan saudara, bagaimana selanjutnya fat kedua?